Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam program ini. Dalam program ini kita biasa membagikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mulai membaca dari Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Nah, ucapan ini adalah ucapan dari bos kepada hambanya. Ya, saudara mungkin masih ingat cerita tentang talenta, ya, di mana Tuhan memberikan cerita perumpamaan tentang talenta, di mana dia katakanlah sekarang mungkin satu anak buahnya dikasih modal 50 juta, yang satunya lagi 20 juta, satu lagi 10 juta untuk mereka berusaha. Yang 50 juta menghasilkan 50 juta, yang 20 juta menghasilkan 20 juta juga. Tinggallah yang satu ini yang menerima 10 juta, uangnya itu tidak dipakai, malahan ditaruh di dalam tanah, ya, digali lubang, ditaruh di dalam tanah, bukan taruh di bank, ya, di dalam tanah, ya. Dan kemudian tuannya pulang itu yang 50 juta dapat 50 juta, 20 juta dapat 20 juta, dihargai, diberi penghargaan dan dipuji, ya, dan boleh menikmati segala berkat dari bosnya itu. Tapi yang dapat 10 juta ini mengembalikan 10 juta itu ke bosnya, dan dia bilang, bos ini orang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam, ya. Kemudian bosnya ini jadi balas dia, jawab dia dan berkata bahwa engkau hamba yang jahat dan malas, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ya, kemudian bosnya bilang, ya, seharusnya uang yang saya berikan, modal yang saya berikan itu kamu berikan kepadaku dengan bunganya, ya, jangan kamu simpan begitu, ya. Artinya kamu kasih orang lah, bank lah atau apalah, dapat bunganya. Jangan hanya cuma segitu, saya sudah kasih waktu untuk memakainya, engkau tidak memakainya dengan baik. Dengan kata lain bahwa hamba yang ketiga ini yang dapat 10 juta ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak melakukan karunia-Nya ataupun apa yang dipercayakan tuannya kepadanya untuk dilakukan. Ya, di sini bosnya, saya heran mendengar dia berkata, hambaku yang jahat dan malas. Kalau malas, ya kita ngerti lah, ya, memang dia malas dengan menjalankan dia punya itu uang atau modal untuk dikerjakan, ya, menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau jahat, sepertinya agak sulit diterima, ya. Kita nggak melihat dia mau berjahat apa. Ya, mungkin jahatnya itu tadi nggak mengembalikan bunganya, ya, hanya cuma disimpan begitu saja. Nah, ternyata saudara-saudara, katakanlah kalau Tuhan sekarang kasih kita karunia, kasih kita kemampuan, sebenarnya Tuhan ingin gitu karunia kemampuan itu dikembangkan, ya, supaya kita mendapat berkat, kerajaan Allah mendapat berkat, orang lain juga harus dapat berkatnya. Kalau dikasih ke kita bukan untuk kita sendiri, tapi untuk dilanjutkan supaya berkatnya itu jangan diputus begitu. Tapi yang dapat 10 juta ini memutuskan berkat orang lain, ya. Dia sendiri nggak menjalankan, berarti orang lain yang seharusnya dapat berkat itu tidak dapat melalui dia, ya. Katakan sekarang Anda diberi karunia untuk menyembuhkan, Anda bisa menyembuhkan karunia banyak orang lain dengan karunia itu, tapi Anda tidak memakainya. Orang lain punya berkat yang seharusnya dia terima kesembuhan, tidak dapat kesembuhan. Atau Anda punya karunia menginjil, ya, tapi Anda tidak melakukan itu, tidak mengembangkan itu. Bahkan orang yang seharusnya selamat tidak seselamatkan misalnya. Nah, itu kan berarti jahat, ya. Kita secara tidak sadar melakukan kejahatan yang begitu besar dengan kemalasan yang ada, tidak mengembangkan talenta karunia yang ada. Atau sekarang kita mendapat, ya, mengerti tentang Tuhan adalah juru selamat kita, tapi kita nggak melanjutkan untuk percaya. Bahkan kita dan orang lain nanti, anak cucu kita yang kita bisa bagikan tentang keselamatan itu, tidak kita lanjutkan, itu kan jahat, ya, sepertinya. Nah, sebab itu kita bisa mengerti bosnya marah karena
engkau menghalangi berkat orang lain ataupun engkau mengambil berkat orang lain. Oleh sebab itu, saudara, yang ingin saya sampaikan adalah kembangkanlah semua karunia talenta yang Tuhan beri kepada kita. Kita memiliki karunia, kita memiliki talenta, Tuhan kasih ke kita. Jangan lupa dikembangkan. Kalau saudara merasa diberkati Tuhan dengan bagian keuangan, saudara dipakai Tuhan bagian keuangan, saudara bisa mendukung gereja Tuhan, lakukan terus. Kalau saudara sudah mendukung satu gereja, terus dukung 2 gereja tahun depan, atau tahun berikutnya dukung 3 gereja, ya. Atau saudara sudah memberi 1 gereja atau 3 gereja, berikan lagi, mungkin 6 gereja lagi, masa-masa akan datang untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang Tuhan kasih karunia kepada kita, kita harus manfaatkan, pakai dengan sebaik-baiknya, supaya bukan hanya untuk kita saja itu baik, bukan untuk sejak kerajaan Tuhan itu baik, tetapi untuk orang lain yang akan datang itu, melalui karunia yang ada pada kita, mereka akan mendapat berkat juga. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan kita putuskan berkat itu yang untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri aja. Jadi mari kita kembangkan karunia berkat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa memberkati banyak orang lain, memberkati diri kita sendiri, orang lain, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah ya kita semua berlomba-lomba untuk memakai karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang sudah Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai pernah dihentikan itu kemampuan yang sudah Tuhan beri, karunia yang sudah Tuhan beri, jangan pernah disia-siakan sehingga Tuhan tidak dapat apa-apa dari karunia yang Dia berikan kepada kita, ataupun kita sendiri nggak dapat apa-apa, ataupun orang lain nggak dapat berkatnya, ya, yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kiranya Tuhan tolong kita mengerti akan hal ini, dan kita maju terus untuk Tuhan. Kita mau memberkati pekerjaan Tuhan, kita mau mengembangkan karunia, talenta yang ada di dalam diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Haleluya.